Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ahli sidqi wal wafa. Sobat Hulubis sekalian, pada episode saat ini kita kembali membahas tentang Al-Quran mengantarkan ke surga. Pada edisi sebelumnya kita membahas tentang petunjuk Al-Quran di dunia. Kemudian bagaimana Al-Quran bagian dari amal salih tingkat tinggi akan menemani di alam kubur kita. Pada hari kiamat, ketika hari kebangkitan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, li ashabihi. Sobat sekalian, Masya Allah, di hari kiamat semua orang membutuhkan syafaat. Puncaknya tentu syafaatul uzma, syafaat besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lainnya yang akan memberi syafaat. Keluarga kita, putra-putri kita, bahkan teman kita itu bisa memberi syafaat. Dan salah satunya adalah yang ditegaskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran Al-Karim. Bagaimana ketika hari kiamat semua orang ketakutan. Semua orang lari tunggang langgang. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari suami istri dan anak-anaknya. Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang hanya bisa memikirkan dan mengurusi dirinya sendiri. Enggak sanggup mikirin anaknya, ibunya, suaminya, istrinya, dan lain-lain. Bayangkan kalau dalam kondisi semacam itu, kemudian Al-Quran akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah, hari kiamat nanti, syafi'an, memberi syafaat kepada orang-orang yang dekat dengannya. Rajin membacanya, tentu mengamalkan isinya dalam redaksi Rasulullah li ashabih. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai di situ. Sobat sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis lainnya yang sahih pula, ketika beliau bersabda, an Abdullah ibni Amr radhiyallahu an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang-orang yang lagi-lagi sahibnya Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkan isinya, apa yang dikatakan? Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Naiklah, tartilkan Al-Quran. Sebagaimana dahulu kamu selalu membacanya waktu di dunia. Selalu mentartilkannya. Sekarang ini, sobat sekalian, terutama di bulan Ramadan ini, ketika kita rutin bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, akan dipersilahkan untuk membaca lagi, mentartilkannya lagi. Rasulullah sebutkan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kau membacanya di dunia. Berarti ini bukan di dunia lagi diucapkan. Disuruh membaca itu bukan di dunia lagi, tapi di akhirat. Dan itu adanya adalah di surga. Alangkah mulianya, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya ketika kita, yang kemarin kita bahas, masuk surga bersama keluarga, kemudian di surga itu diminta membaca Al-Quran kembali karena rajinnya kita membaca waktu di dunia ini.
Semoga Allah berikan keistiqomahan kita untuk membersamai kitab suci, memberikan hidayahnya kita di dunia, menemani di alam kubur kita dalam kesendirian, memberikan syafaat dalam kondisi mencekam hari kiamat, dan puncaknya Al-Quran akan meninggikan derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.